Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Ustaz Istari, guru kelas MI Mapel SKI D3 SKID D3. Tempat tugas MI Nurul Jadid Brambang Darussalam. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mata pelajaran kami, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam dalam judul Upaya Nabi Muhammad SAW Membina Masyarakat Madinah. Yang kedua ialah kompetensi dasar dan indikator. Yang akan jelaskan yaitu K1, menghargai nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Indikator yaitu mengikuti nilai positif upaya yang diupayakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Seterusnya yaitu Madinah merupakan kota tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah SAW. Setelah hijrah, Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah. Sebelum Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, maka kaum masyarakat Arab itu adalah masyarakat jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke Madinah, pindah ke Madinah, maka penduduk Madinah menjadi orang yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil dan makmur. Hal ini
berkat bimbingan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Rasulullah membina masyarakat dalam berbagai bidang, yaitu baik bidang agama, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Kalian tentu tahu jika dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali hal-hal yang harus dibina. Di antaranya ialah bidang agama. Pembinaan Rasulullah di bidang agama. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membangun masjid. Masjid adalah tempat untuk beribadah. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah. Di bidang pertemuan apa saja tentang berkaitan dengan Islam, dengan materi Islam, Rasulullah itu mengajarkan para sahabatnya di dalam masjid, bukan hanya tempat beribadah atau sholat saja, dan mengajar para sahabatnya. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sahabat, bahkan sebagian sahabat ada yang tinggal di seram di masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam, tafaqquh fiddin, mencari ilmu di bidang agama. Mereka yang tinggal di seram di masjid disebut ahli sufah. Itu santri-santri beliau yang berada di seram di masjid, itu dinamakan ahli sufah. Dalam memahami agama, sebagai sahabat menjadi penghafal hadis seperti Abu Hurairah, para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi untuk mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kesulitan apapun para sahabat di masa Rasulullah langsung menanya kepada Rasulullah SAW. Yang seterusnya ialah Rasulullah membina masyarakat Madinah, yaitu dibina dengan bidang pertahanan. Sebelum membentengi diri, Rasulullah mengajarkan para sahabatnya yaitu mengembangkan di bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik di bidang agama, sosial, maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir dan batin. Dengan pertahanan, Rasulullah membina sahabatnya sehingga masyarakat Madinah itu menjadi benteng pada diri sendiri, bukan para keluarga. Rasulullah SAW juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah. Sebagai tuntunan Al-Quran, keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana memusuhi dan menyerang Islam. Sebagai pemimpin, Rasulullah mengetahui ancaman ini sehingga beliau mengajak para sahabatnya untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Yang ketiga adalah Rasulullah membina di bidang ekonomi. Untuk penghidupan sehari-hari, Rasulullah Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah pertama, Rasulullah memerintahkan sahabatnya yang mempunyai keahlian bercocok tanam, bertani, menggarap lahan milik sahabat lainnya, yaitu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil. Hasil panen yang telah dihasilkan itu dibagi oleh Rasulullah dalam hal
penghasilan panen itu dibagi menjadi dua, yaitu hasil yang diperoleh oleh penggarap dan juga diperoleh oleh yang mempunyai lahan, yang dikenal dengan istilah muzara'ah dan muqabarah, menguntungkan. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasilan kurma terbesar di negara Arab. Karena penghasilan pokok di negara Arab adalah kurma. Yang keempat adalah pembinaan bidang pertahanan. Rasulullah adalah qitadama. Tetapi jika ada orang yang merongrong musuh beliau siap mempertahankan diri dengan semangat perjuangan yang tinggi. Karenanya setelah 6 bulan di Madinah, untuk kepentingan pertahanan Rasulullah membentuk suatu satuan tentara syariah. Di antara pemimpin satuan pasukan tersebut adalah sahabat Hamzah. Hamzah itu adalah termasuk paman Rasulullah, saudara kandung dari ayah Rasulullah. Sahabat Ubaidah bin Haris dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Peristiwa perang yang terjadi di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu pertama adalah perang Badar, yang mana perang Badar itu terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang, sementara tentara kafir berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kekuatan orang Islam sangatlah sedikit dibandingkan dengan kekuatan orang kafir Quraisy. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah. Semua itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Peperangan selanjutnya yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya yaitu perang Uhud, di mana perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tahun 625 Masehi di Bukit Uhud. Di mana perang ini tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1000 orang. Namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Rasulullah SAW kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintah turun oleh Rasulullah SAW. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi, dinamakan Perang Khandaq, disebut Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kafir Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan ini sehingga beliau memerintahkan para sahabatnya membuat parit. Perang ini juga disebut Perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir Quraisy terdiri dari berbagai suku.
yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Ayo anak-anak, untuk langkah selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik, yaitu kompetisi dasar. Bahkan adalah mempraktekkan cara sholat berjamaah di masjid, di mana sholat yang benar, sholat berjamaah di masjid itu adalah sholat yang bersama-sama di masjid. Indikator perencanaan kompetisi yaitu menceritakan pengalaman melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apa saja yang dialami kalian dalam melaksanakan sholat di masjid itu harus diceritakan kepada temannya, agar temannya bisa mencontoh apa yang dilaksanakan kalian tersebut. Yang kedua, mempraktikkan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid kepada adik-adik atau teman yang belum bisa melaksanakan sholat berjamaah. Marilah kita mempraktikkan sholat berjamaah di masjid. Juga menjelaskan pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Ajaklah teman-teman kalian, saudara kalian untuk melaksanakan sholat di masjid. Tujuan pembelajaran setelah mengamati atau menanya, mencoba menggali informasi, menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan, siswa mampu: 1. Mempraktikkan cara sholat berjamaah di masjid, bisa melaksanakan sholat di masjid tersebut setelah mempelajari materi tersebut. Yang kedua adalah menjabarkan cara kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, di mana antara kaum muhajirin dan ansor itu membuat perekonomian yang saling menguntungkan di bidang pertanian, di bidang perdagangan, itu tidak saling merugikan. Yang ketiga, menunjukkan cara saling tolong-menolong dalam perekonomian. Di antara kaum ansor dan muhajir, kaum muhajir ini tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai lahan, sehingga kaum ansor bisa menolong orang-orang kaum muhajirin, sehingga sama-sama mempunyai penghasilan. Yang ketiga, menyebutkan hasil saling menolong menjadi kunci kesuksesan, sehingga orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin tidak berat sebelah atau tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semuanya adalah sama. Demikian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang dijabarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian teruslah belajar dengan semangat agar menjadi anak yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berilah tanda centreng pada kolom yang ya atau tidak kotak di bawah ini. Aku meyakini bahwa mengerjakan sholat berjamaah di masjid sangat besar pahalanya yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang kedua adalah aku tetap mengerjakan sholat berjamaah di masjid karena aku selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perasaan gelisah jika tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena pahalanya sangat besar. Yang keempat, melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Yang kelima, melaksanakan sholat berjamaah di masjid menunjukkan bahwa perintah Allah sangat berat bagi umatnya. Untuk itu, maka kami berusaha untuk melaksanakan sholat tepat waktu di masjid dengan sholat berjamaah. Demikian uraian singkat kami ini, semoga bermanfaat kepada kalian. Marilah terus belajar dengan semangat agar kalian menjadi anak yang sukses, yang berilmu, yang bermartabat, juga dengan akhlakul karimah. Tingkatkan belajarnya, semoga kalian menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Demikianlah uraian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.